bagian dari Injil. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Renungan. Yohanes Paulus kedua mengomentari perikop ini. Kata-kata Simeon tampak seperti kabar sukacita kedua bagi Maria. Karena yang pertama dengan Gabriel dan yang kedua Simeon. Karena Simeon memuji anak ini anak yang ditunggu-tunggu. Nah, karena kata-kata itu menceritakan kepadanya tentang situasi historis aktual di mana putra harus menyelesaikan misinya, yaitu dalam kesalahpahaman dan kesedihan. Sementara pengumuman ini di satu sisi menegaskan imannya dalam pemenuhan janji-janji keselamatan ilahi. Di sisi lain itu juga mengungkapkan kepadanya bahwa dia harus menghidupi ketaatan imannya dalam penderitaan. Di sisi juru selamat yang menderita dan bahwa keibuannya akan misterius dan menyedihkan. Ini dari Redemptoris Mater ensiklik. Sambil kita berdoa 7 Salam Maria, kita ada permohonan ini. Ketakutan dan kekhawatiran kita dalam hidup seperti pedang yang juga menusuk hati kita. Dengan pertolongan Maria berdukacita, marilah kita percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatu akan berakhir dengan baik, bahkan ketika kita tampaknya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bundaku, bagilah kesedihanmu padaku, biarlah aku ikut menanggungnya bersamamu, untuk merenungkan kematian Yesusmu bersamaku. Duka kedua, keluarga kudus berlari ke Mesir. Bacaan dari Injil Matius. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, terdengarlah suara di Rahma, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes, ayahnya ya ikut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Sabda Tuhan. Renungan. Apa sedihnya relasi dari pengasingan yang akan datang pasti telah menyebabkan Maria. Sangat mudah untuk membayangkan bahwa Maria pasti menderita dalam perjalanan. Jarak ke Mesir cukup jauh, 300 mil, membutuhkan perjalanan hingga 30 hari. Jalannya kasar, tidak dikenal, dan jarang dilalui. Saat itu musim dingin, sehingga mereka harus melewati salju, hujan, dan angin. Melewati jalan yang kasar dan kotor, di mana mereka bisa tidur dalam perjalanan seperti itu, terutama di gurun sejauh 200 mil. Mereka tinggal di Mesir 7 tahun. Mereka adalah orang asing, tidak dikenal, tanpa uang, dan menghidupi diri sendiri dengan pekerjaan tangan keras mereka. Pikiran tentang Yesus, Maria, dan Yusuf yang menggambara sebagai pengungsi melalui negeri asing mengajarkan kita bahwa kita juga harus hidup sebagai persiara di bumi ini. Dengan pertolongan Maria berduka cita, semoga kita terlepas
dari hal-hal materi yang ditawarkan dunia dan yang harus segera kita tinggalkan untuk memasuki kekekalan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bundaku, bagilah kesedihanmu padaku, biarlah aku ikut menanggungnya bersamamu, untuk merenungkan kematian Yesusmu bersamaku. Duka ketiga, Yesus silang di Yerusalem. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem, seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari
perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum, keluarga, dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Teror pasti telah menguasai hati Maria ketika dia menemukan bahwa putranya hilang. Bayangkan kegelisahan dan kelemahan mencari putranya di banyak tempat, meminta begitu banyak orang. Pada hari ketiga saat berjalan di dekat bait, ibu yang cemas mendengar suara manis dari suara Yesus. Yusuf lihat, itu dia di antara para guru. Mereka berlari ke sisi Yesus dan Maria dengan suka dan duka bercampur. Maria dan Yusuf menyadari bahwa mereka memiliki seorang putra yang sangat istimewa. Bahkan membuat para guru di bait suci takjub dengan kecerdasannya. Rasa sakit akan membuat Simeon dan hilangnya Yesus pastilah sering melekat dalam pikiran Maria saat melakukan tugas sehari-harinya. Menggiling biji-bijian menjadi tepung untuk membuat roti, memerah susu kambing dan meminta benang dan menenunnya menjadi pakaian untuk keluarganya. Siapapun yang ingin menemukan Yesus harus mencari dia seperti yang dilakukan Maria. Jika Maria menangisi kehilangan putranya selama 3 hari, apalagi kita orang berdosa harus menangis kita ketika kita kehilangan Yesus karena dosa-dosa kita. Kita mungkin memiliki semua kekayaan di dunia, tetapi jika kehilangan Tuhan, kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita kehilangan kesempatan untuk hidup yang kekal. Tanpa Allah seperti yang Salomo akui, semua adalah kesia-siaan dan kekesalan roh. Kehilangan Yesus dalam hidup kita adalah kehilangan terbesar kita juga. Dengan pertolongan Maria berduka cita dan Yusuf, semoga semua yang terhilang agar dapat menemukan jalan kembali kepada Yesus. Semoga mereka menemukan gereja tempat untuk menjadi satu dengan dan berdamai dengan Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati.
Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bundaku, bagilah kesedihanmu padaku, biarlah aku ikut menanggungnya bersamamu, untuk merenungkan kematian Yesusmu bersamaku. Duka keempat. Maria bertemu Yesus saat berjalan menuju Bukit Golgota. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antara banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia, Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Maria mengetahui ketakutan dan kesedihan. Tetapi tidak ada yang lebih berat daripada melihat putra terkasihnya. Putranya yang begitu baik, yang membantu banyak orang, menyembuhkan banyak orang sakit, memberi makan ribuan orang yang kelaparan. Tetapi bahkan demikian dihukum mati sebagai penjahat. Dia pasti tersandung berkali-kali di bawah beban salib setelah dicambuk dan dimahkotai duri pada malam sebelumnya. Dia mendengar tarian cemoohan dari kerumunan dan tidak memiliki kekuatan untuk membantunya. Kasihan dan cinta ada di matanya saat dia menatap wajahnya yang berlumuran darah. Hatinya hancur saat dia mengikuti dia ke Golgota. Hidup kita juga adalah Via Dolorosa. Kita menyaksikan orang lain
menderita, dan kita sendiri pernah mengalami penderitaan. Dengan pertolongan Maria berdukacita, semoga kita saling membantu memikul salib setiap hari dan dengan sabar sampai akhir, sampai kita bertemu wajah Kristus yang mulia di surga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bundaku, bagilah kesedihanmu padaku. Biarlah aku ikut menanggungnya bersamamu untuk merenungkan kematian Yesusmu bersamaku. Duka kelima, Yesus disalibkan dan mati di kayu salib. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya.
Segera setelah Yesus mencapai Gunung Kalvari, para algojo melucuti pakaiannya dan menusuk tangan dan kakinya dengan paku. Mereka mengikat dia di kayu salib. Mereka mengangkat salib dan membiarkan dia mati. Para algojo meninggalkan dia. Tetapi Maria tidak. Dia datang dekat dengan salib dan berdiri di samping anaknya. Santo Hieronymus berkata, setiap siksaan yang ditimpakan pada tubuh Yesus adalah luka di hati bundanya. Ada dua gambar di sini. Kadang-kadang ada seniman yang menggambarkan Maria seperti pingsan-pingsan. Tetapi ini bukan yang dikatakan dalam Injil. Tetapi yang di bagian kanan, ya berdiri. Oleh karena itu ada lagu yang bernama Stabat Mater. Stabat itu yang berdiri. Bunda yang berdiri. Ini sangat penting membayangkan Bunda Maria sebagai orang yang walaupun menderita tetapi tidak itu melarikan diri, tapi tetap hadir dan bersama dengan anaknya. Slide berikut. Ada dua hati yang digambarkan. Siapapun yang telah hadir saat itu di Gunung Kalvari akan melihat dua altar, di mana dua pengorbanan besar dipersembahkan. Yang satu di tubuh Kristus, yang lain di dalam hati Maria. Ini menurut refleksi Yohanes Chrysostomus. Dan di gambar ini sangat simbolis. Ini Hawa dan Maria. Maria sebagai Hawa baru. Di tengah mereka ada pohon dan juga pohon salib. Karena Hawa dan Adam yang tergoda oleh iblis, kita semua kena dengan dosa yang disebut dosa asal. Oleh karena itu di pohon itu ada tengkorak. Ini kematian. Seperti itulah yang Hawa itu memberi apel itu, yang buah ini, dan itu semuanya mati. Tetapi yang pohon yang sama dari salib, itu seperti komuni. Maria sepertinya memberi komuni. Ya, mengitik dari pohon ini Ekaristi. Ya, apa yang dilakukan oleh Hawa, itulah Adam baru dan Hawa baru, yaitu Yesus Kristus dan Bunda Maria, mengembalikan semuanya itu supaya surga terbuka lagi. Lewat Bunda Maria semua kita diselamatkan dan semua kita bisa menjadi anak Allah. Ya, slide berikut. Dan inilah yang foto yang saya suka menggambarkan itu relasi antara Hawa dan Maria. Lihat di gambar ini, Maria memegang wajah Hawa, kita semua, dan Hawa itu memegang itu rahim Bunda Maria. Ini yang penyebab keselamatan, penyelamat kita, sambil
juga memegang buah. Dan lihatlah kaki Hawa itu diliputi oleh iblis, oleh ular. Tetapi Bunda Maria mengejak ular itu. Inilah yang bagaimana posisi Bunda Maria yang berdiri di depan salib demi keselamatan kita, yang bersatu dengan Yesus mengerjakan keselamatan kita. Slide berikut. Menurut Santo Irenaeus, ikatan yang disebabkan oleh ketidaktaatan Hawa telah diuraikan karena ketaatan Maria. Apa yang diikat oleh perawan Hawa karena ia tidak percaya telah dilepaskan oleh perawan Maria karena imannya. Terima kasih Bunda Maria, karena telah berdiri kokoh untuk kami di bawah kaki salib. Berilah kami kekuatan yang Engkau miliki. Semoga dengan pertolongan Bunda bertukacita, semoga kita semua memperoleh pengampunan atas dosa-dosa sebagaimana kita menderita akibat dosa-dosa kita sendiri dan dosa-dosa orang lain. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat,
Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bundaku, bagilah kesedihanmu kepadaku. Biarlah aku ikut menanggungnya bersamamu untuk merenungkan kematian Yesusmu bersamaku. Duka ke-6, lambung Yesus ditikam dan jenazahnya diturunkan dari salib. Cukuplah untuk memberitahu seorang ibu bahwa anaknya sudah mati, untuk membangkitkan dalam hatinya semua cintanya untuk anak yang mati. Salah seorang prajurit dengan tombak membuka lambungnya dan segera keluar darah dan air. Kristus berbagi luka ini dengan ibunya. Dia menerima luka itu. Ibunya menahan rasa sakitnya. Foto ini adalah perkawinan di Kana. Ingat bahwa Yesus memberitahu Bunda Maria memberitahu Yesus bahwa tidak lagi ada anggur, habis anggur. Dengan teologi biblis, peristiwa ini ada hubungan dengan apa yang terjadi di Kalvari. Yesus mengabulkan permohonan Bunda Maria, tetapi sebagai simbolis saja. Sekarang air yang menjadi anggur. Karena di sini waktunya belum tiba. Tetapi di Kalvari waktu Yesus sudah tiba. Yang mengalir bukan hanya anggur, tetapi darahnya sendiri. Inilah kepenuhan permohonan dari Bunda Maria demi keselamatan kita. Slide berikut. Penderitaan Maria begitu besar. Ketika dia menderita sebelumnya, dia setidaknya masih memiliki putranya untuk mengasihani dia. Tetapi sekarang Bunda tidak memiliki putra untuk bersimpati dengannya. Yesus diturunkan dari salib. Bunda yang menderita menunggu dengan tangan terentang untuk mengambil putra terkasihnya. Dia yang menggendong bayinya dengan lampin di Bethlehem. Sekarang menggendong tubuhnya yang tak bernyawa, berlumuran darah dan kotoran. Putranya mati untuk manusia. Kita masih terus menyiksa dan menyalibkan dia oleh dosa-dosa kita. Marilah kita memutuskan untuk tidak lagi menyiksa ibu kita yang berduka. Dan jika kita telah membuat dia sedih di masa lalu karena dosa-dosa kita, sekarang mari kita lakukan apa yang dia ingin kita lakukan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, tetapi mata air kehidupan memancar bagi jiwa-jiwa, dan lautan kerehiman terbuka untuk seluruh dunia. O mata air kehidupan, kerehiman ilahi yang tak terhingga, rengkulah seluruh dunia dan hampakan dirimu
untuk kami. Maria berduka cita, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bundaku, bagilah kesedihanmu padaku. Biarlah aku ikut menanggungnya bersamamu, untuk merenungkan kematian Yesusmu bersamaku. Duka ketujuh, Yesus di makam, jenazah Yesus ditempatkan di dalam makam. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaininya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang.
Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya. Maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Mereka mengambil mayat Yesus. Lagi slide berikut. Ibu yang menderita itu mengikuti putranya ke tempat peristirahatan terakhirnya. Ketika tiba waktunya untuk memindahkan batu untuk menutup pintu masuk, para murid yang berduka itu mendekati Bunda Maria dan mungkin berkata kepadanya, "Sudah waktunya sekarang, Bunda, untuk menutup makam. Maafkan kami lihat putramu sekali lagi, dan ucapkan selamat tinggal kepadanya tuh untuk terakhir kalinya." Akhirnya mereka mengambil batu itu dan menyegel tubuh Yesus yang suci di kuburan. Tubuh itu yang merupakan harta terbesar yang mungkin ada di bumi atau di surga. Maria meninggalkan hatinya di dalam kubur Yesus, karena Yesus adalah seluruh hartanya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Slide. Bunda Maria meninggalkan kubur, tetapi di dalam hatinya dia percaya bahwa putranya akan bangkit kembali seperti yang telah dijanjikannya. Dengan pertolongan Maria bertukacita, semoga kita selalu sadar bahwa kematian bukanlah akhir, tetapi awal dari kehidupan baru di dalam Tuhan selama-lamanya. Kita mungkin tak bisa membayangkan betapa duka cita yang dialami Bunda Maria ketika dia melihat putra terkasih yang dikandung, dilahirkan, dan dibesarkannya menderita secara tragis di salib. Di bawah kaki salib putranya, Bunda Maria menjadi martir tanpa menumpahkan darah. Di perjalanan salib dan di bawah kaki salib juga, ramalan Simeon menjadi kenyataan. Suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Bunda Maria adalah wanita pilihan Tuhan yang penuh dengan imannya kepada Tuhan, mengatakan fiat voluntas tua, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ketika dia menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan, dia adalah wanita yang sama, yang tetap teguh dalam imannya kepada Allah dan kesetiaannya kepada Yesus di bawah salib ini. Marilah kita memohon kepada Maria Bunda yang berdukacita untuk menganugerahkan cinta yang besar kepada kita, sehingga kita dapat menemukan bagaimana kita juga dapat berpartisipasi dalam penderitaan Kristus. Semakin dekat kita dengan Kristus, semakin kita harus berbagi rasa penderitaannya demi keselamatan dunia, seperti yang dilakukan ibunya Maria berdukacita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bundaku, bagilah kesedihanmu padaku, biarlah aku ikut menanggungnya bersamamu, untuk merenungkan kematian Yesusmu bersamaku. Doa penutup. Ya Allah, karena sengsaramu yang telah dinubuatkan oleh Simeon, pedang penderitaan telah menikam hati termanis Bunda Maria, perawan yang kudus dan termulia. Anugerahkanlah pada kami yang merenungkan dan menghormati dukanya, agar diperbolehkan menikmati pahala yang penuh rahmat dari sengsaramu. Karena Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam semuanya. Terima kasih.